warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahrotun. Saya tinggal di Kota Serang, Banten. Saya lulusan dari Istanbul Technical University, S1 jurusan Teknik Matematika. Nah, kali ini saya akan menceritakan bagaimana perjalanan cara mendapatkan beasiswa dan bagaimana rasanya berkuliah di sana. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan dan saya akan menjawab ya. Nah, nomor satu itu bagaimana cerita perjalanan bisa kuliah ke Turki. Awalnya itu saya sempat kuliah di Universitas Hidayatullah Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Agama. Nah, terus karena qadarullah ya, saya nggak pernah memimpikan untuk kuliah selanjutnya, untuk lanjut S2. Mungkin saya pengen ke luar negeri, tapi untuk saat itu saya nggak mau kayak gitu. Nah, cuman dalam hati saya udah dari sejak dulu sekolah, tekad saya untuk mendapatkan beasiswa karena saya ingin membantu orang tua saya, dan alhamdulillah Allah mengabulkan ya. Waktu itu saya sekelas dengan satu orang Turki, 2 orang, dan saya pernah, dan akhirnya kami menjadi teman yang baik. Setelah itu saya kan pemburu beasiswa nih, jadi saya iseng-iseng nanya ke teman Turki saya ini, ada beasiswa nggak ya ke Turki, seperti itu. Tapi saya nggak ada benar-benar niat, wah pengen banget nih ke Turki. Nah, setelah itu, dia dengan senang hati memberikan informasi kepada saya, dan ternyata dia itu mempunyai kenalan link gitu ya, mempunyai jaringan untuk hal seperti itu, salah satunya beasiswa. Nah, setelah itu saya dikenalkan kepada pengurusnya. Setelah saya mengecek nilai saya, ternyata kurang sedikit. Saya itu mendapatkan nilai 48 apa 50 ya, kurang 3 poin 4 poin seperti itu. Terus juga nilai rapot, ada nilai yang enggak selalu nilai 8, ada nilai 7-nya, dan pokoknya campur gitu ya, tapi mendekati lah kayak gitu. Awalnya saya mengurungkan niat, ya sudahlah, itu mah cuma selingan saja seperti itu, nanya-nanya iseng, dan saya nggak ada kepikiran kayak gitu. Suatu hari, wallahu alam, itu seperti kayak siang-siang gitu ya, ngerasa tiba-tiba saya pengen banget nih ke Turki. Saya pengen banget nih nyoba, kenapa enggak ya, bismillah aja lah, yang penting udah nyoba gitu kan. Akhirnya saya menghubungi, dan kata, atau kalau bahasa Turki abla ya, kita nyebutnya abla, itu kakak perempuan, itu yang mengurus ya, salah satunya, kamu kenapa telat banget kayak gitu, kenapa mau mengumpulkan sekarang, seperti itu. Iya, abla, tapi saya mau mencoba aja lah kayak gitu. Akhirnya saya mengajukan fotokopi nilai rapot, nilai ujian nasional. Setelah itu, 1 minggu kemudian, 1 minggu lebih ya, tiba-tiba saya di SMS, isinya kurang lebih seperti ini: assalamualaikum, kamu selamat ya, kamu mendapat beasiswa ke Turki, seperti itu. Dan itu rasanya masya Allah luar biasa, kaget, seneng banget, nggak percaya, pokoknya campur-campur gitu, dan langsung menghubungi keluarga, terutama bapak saya almarhum, itu sangat senang sekali seperti itu. Setelah itu ternyata ada kendala, nggak bisa langsung berangkat kayak gitu, harus ada persiapan. Pertama itu bahasa Turki. Nah, saya diminta putus kuliah gitu ya, berhenti kuliah di UIN. Saya kaget loh, kenapa harus berhenti, kenapa nggak sambilan aja seperti itu ya. Nanti langsung berangkat, kalau misalkan waktunya tiba berangkat ke Turki, ya udah tinggal berangkat. Nah, tapi mereka itu minta supaya saya fokus belajar bahasa Turki. Akhirnya
saya berani aja, ya udah deh berhenti kuliah. Padahal itu udah masuk semester 2 dan saya udah masuk perkuliahan juga, tapi baru 1 minggu. Ya pokoknya sayang banget ya. Setelah itu ya udah ikutan kursus, saya diajari dasar-dasar selama 3 bulan yang intensif kayak gitu, untuk percakapan yang sangat dasar tuh bisa seperti saya makan, saya mau pergi, saya sekolah kayak gitu. Nah, saya selama kursus itu saya tinggal di rumah mahasiswa gitu ya, kumpulan mahasiswa. Mereka mahasiswa UIN. Kita belajar di situ dan kita belajar sama orang Turkinya langsung. Ada ya orang Turki yang tinggal di Indonesia, yang tinggal di sekitar UIN itu. Terus udah gitu akhirnya saya pulanglah ke rumah saya di kampung halaman saya di Serang, Banten gitu ya. Saya galau, bingung ini bagaimana kelanjutannya, nggak ada informasi sama sekali kayak gitu. Saya akhirnya nanya-nanya kayak gitu kan, ini bagaimana Abla kayak gitu. Setelah itu akhirnya saya minta terus saja menghubungi mereka. Alhamdulillah ada titik terang. Nah, dan saya langsung dikabari diminta buat paspor. Terus tapi untuk keberangkatan itu harus bayar sendiri untuk tiket pesawat dan daftar kampusnya. Ternyata gak langsung dapat beasiswa kayak gitu, masih ada tahapan lagi. Saya bakal dapat beasiswa kalau saya diterima di kampusnya, kalau enggak berarti pulang gitu. Nah, untuk keberangkatannya pun harus mengurus berkas-berkas seperti nilai rapot itu harus ditranslate ke bahasa Inggris, ke bahasa Turki. Nggak tahu dong bahasa Turkinya, nggak tahu ya formatnya kayak gimana, tapi mereka ngebantu dikasih formatnya. Jadi saya cuman menyalin aja nilai-nilai rapot dan minta tanda tangan ke sekolah, ke SMA saya, minta ke tanda tangan kepala sekolah, wali kelas, terus surat rekomendasi dari guru seperti itu. Dan itu masya Allah tepat banget waktu Idul Fitri. Itu benar-benar yang repot banget, kelabakan. Gimana ini, guru-guru juga nggak tahu mudik, pada libur, sekolah libur, susah dong gitu. Insya Allah pokoknya perjuangan banget. Nah setelah itu alhamdulillah ya disamperin lah, minta alamat langsung ke kepala sekolah, ke guru langsung datangi rumahnya, wali kelas kayak gitu. Setelah itu alhamdulillah dilancarkan semua, udah bolak-balik kayak gitu ya. Nah, dan ada terkendala lagi setelah mau berangkat. Biaya untuk tiket pesawat lumayan ya, waktu tahun 2012 itu 15 juta untuk sekali berangkat, dan untuk biaya masuk pendaftaran universitas, 5 universitas, biaya untuk asrama, makan, sampai menunggu diterima gitu ya, sampai beasiswa itu cair. Dan waktu itu kondisinya orang tua saya sudah nggak punya kayak gitu. Pokoknya saya itu waktu itu kondisi orang tua sudah kesulitan ya. Ya alhamdulillah lewat ada rezeki lah ya, ada waktu itu usaha-usaha, ada rezeki dan berangkat. Belum sampai di situ, di sana tuh kami mahasiswa calon-calon ini belum semua diterima, dan deg-degan kan, kita udah berangkat, ya Allah malu banget kalau balik, terus nanti apalagi nanti dimarahin, ini gimana, udah ngeluarin biaya buat saya itu besar gitu ya, biaya segitu, dan saya kasihan banget sama orang tua. Ya udah banyak doa tuh, ya Allah pokoknya udah doanya kenceng banget. Dan nggak tahu kenapa milihnya tuh di Turki tuh di Istanbul, nggak ngerti ya selain ya nggak tahu ya, suka aja gitu pertama kali lihat. Pokoknya nggak ngerti, pengen Istanbul. Alhamdulillah diterima, dan masya Allah dapat diterima di kampus yang ketiga terbesar di Turki, di Istanbul Technical University. Dan masya Allah jurusannya itu teknik matematika, yang saya nggak bisa ngebayangin ini bakalan susah banget nih kayak gitu. Saya suka matematika tapi nggak tahu teknik kayak gitu ya, nggak tahu teknik matematika kayak gimana, karena di Indonesia paling matematika murni atau pendidikan matematika.
Terus ya udahlah, ya saya kan orangnya berani nyoba. Nah setelah itu tapi saya tuh belum benar-benar diterima kan. Itu statusnya cadangan. Saya dapat status itu memang dari awal tuh dari Indonesia. Oh, status saya cadangan. Ada teman saya yang sudah diterima di Istanbul Teknik ini, di itu ya. Saya pokoknya takut banget, deg-degan. Aduh ya Allah, gimana ini. Nah setelah itu ditunggu ya sekitar berapa minggu gitu. Alhamdulillah dapat kabar baik dan saya resmi diterima. Setelah itu alhamdulillah. Nah tapi persyaratannya itu harus mengikuti preparation school, sekolah bahasa Inggris setahun. Dan itu memang saya sangat butuh sekali, karena jujur saya itu bahasa Inggris masih kurang ya waktu itu. Dan memang saya tuh orangnya nekat ke luar negeri tapi bahasa Inggris aja masih jelek, ke luar negeri tapi bahasa Turki aja masih dasar banget ya gitu. Terus gimana sekolahnya gitu ya. Ya udahlah, karena saya orangnya nekat, terus juga ya udah kenapa enggak gitu, berani aja. Nah akhirnya saya jalanin sekolah persiapan bahasa Inggris itu kan setahun. Awal-awal itu rasa asing banget. Itu rasanya di sana tuh tinggal sama orang yang sangat beda banget, dari segi budaya pasti, makanan, cuaca, terus kebiasaan, adat istiadat, semuanya, tempat tinggal, lingkungan, pokoknya seperti itu ya. Dan itu benar-benar bikin kaget banget, bikinnya awalnya tuh susah. Tiap hari saya tuh nelpon orang tua saya, nangis kalau misalkan udah mau selesai, udah sampai dari keluar itu ya, kursus itu bahasa Inggris, dari asar sampai maghrib nelpon berjam-jam. Kalau udah maghrib tuh rasanya sedih banget tuh, pengen nangis gitu. Pokoknya besok nelpon lagi kayak gitu. Terus itu rasanya tuh kayak pokoknya galau banget, aneh banget. Terus akhirnya setahun berlalu dan itu masya Allah saya bukan untuk bahasa memang agak susah. Saya unggul di IPA kan, fisika, matematika, pokoknya kayak gitu. Jadi untuk bahasa untuk saya agak susah, dan itu masya Allah untuk lulusnya pun alhamdulillah lulus. Dan ya itu tergantung dari kitanya, apa kita mau belajar meskipun itu susah, apa kita mau usaha, terus tetap semangat gitu ya, tetap berdoa juga dari orang tua khususnya gitu ya. Dan alhamdulillah lulus. Setelah itu saya udah mulai perkuliahan. Itu karena saya sebutlah pemula untuk bahasa Inggris, bagi saya itu masih baru, karena ya bahasa Inggris waktu sekolah di Indonesia ya mata pelajaran aja kayak gitu, nggak intensif. Jadi pas langsung di sana ngomong sama orang Turki bahasa Turki, ngomong kuliahnya dosen ngomong bahasa Inggris, itu benar-benar otak tuh udah pusing banget. udah yang kayak aduh ya Allah ini berat banget kayak gitu. Itu saya pusing banget dengernya kayak gitu. Tapi saya mencoba mengerti. Cuman awal-awal tuh saya rasanya pengen give up aja, pengen mundurin diri, nggak mau nerusin kayak gitu. Nah setelah itu ya alhamdulillah saya dikuatin sama teman-teman saya, sama orang-orang yang sekeliling saya yang baik-baik ya, senior saya curhat seperti ini gitu, udah lanjutin aja nggak apa-apa kayak gitu, belajar sedikit demi sedikit, terus bahasanya terus ditingkatin kayak gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan kreditnya ngambilnya sedikit aja kayak gitu, asal bisa lulus kayak gitu, nanti lama-kelamaan kan selesai kayak gitu. Tapi beneran saya tuh udah kayak down banget, udah yang kayak aduh nggak bisa ini, teori aja saya nggak ngerti gitu ya. Dalam artian tahu arti per vocabnya tapi maksudnya apa kayak gitu. Terus udah gitu ya udah akhirnya saya awal-awal tuh hancur ya nilainya, terus gagal, ada yang nggak lulus, terus nilainya jelek kayak gitu. Tapi buat saya itu perjuangan, saya sudah berusaha dan
dan saya harus mengapresiasi diri sendiri, kecuali saya males. Kan kalau males itu memang salah dari saya, dan baru saya akan menyesal mungkin ya. Nah setelah itu saya benar-benar alhamdulillah ya, semangat itu selalu terus dijaga gitu, dan dukungan dari orang-orang yang sayang gitu ya, orang tersayang kayak gitu. Belajar terus-terusan gitu, nggak patah semangat. Sedikit demi sedikit saya mengambil kredit kuliah di sana. Memang untuk segala hal memang lebih maju dari Indonesia. Contohnya misalkan tata kotanya yang masya Allah bersih, yang rapi, yang teratur. Terus juga di sana tuh ada taman-taman di tengah kota, dan itu rumputnya tuh dirawat, terus rindang, pohon-pohonnya banyak, taman bunga juga. Di sana tuh untuk fasilitas masya Allah ya, untuk tempat wisata itu bahkan gratis, masuk ke hutan yang ada danaunya itu masya Allah gitu ya. Kalau apalagi winter tuh cantik banget itu hutannya, fotonya pas autumn juga. Kalau misalkan udah lelah, udah penat kuliah, udah keliling aja gitu. Dan saya dapat kota yang cantik banget di Istanbul, yang banyak favorit ya. Yang paling saya suka itu spring, itu suhunya sejuk, terus nggak panas, nggak dingin banget, terus udah mulai bunga-bunga tuh bermekaran kayak gitu. Pokoknya cantik banget lah kayak gitu di sana. Oke, itu saya udah termasuk pertanyaan tantangan dan kesulitan kuliah di sana gitu ya. Suka duka belajar di luar negeri juga udah sedikit saya bahas. Ya sulitnya itu bahasa. Teman-teman saya juga yang dari Indonesia itu mereka mengakui bahwa kita itu padahal ada program 100% bahasa Inggris, tapi saya kaget ternyata yang internasional, orang asing saya sendiri misalnya di jurusan saya paling 2-3 orang adalah dari negara Kyrgyzstan atau Turkmenistan yang sekitaran Turki itu. Si mahasiswanya ini kurang mengerti ya dalam bahasa Inggris, akhirnya diterangin bahasa Turki. Itu susahnya saya di situ ya. Udah bahasa Inggris saya lagi di upgrade gitu ya, tiba-tiba yang memang yang harus kuliah bahasa Turki. Sampai senior saya bilang, kok kamu nekat ya, kamu tuh ibarat anak TK langsung masuk kuliah kayak gitu. Ya udah, saya tetap semangat aja sih. Terus udah gitu, cara mendapatkan beasiswa tadi udah saya terangkan. Kalau saya jalurnya seperti itu, alhamdulillah dipermudah banget ya, qadarullah. Macam-macam beasiswa itu ada beberapa ya, tinggal bisa searching. Sekarang udah gampang banget, buka aja di website misalkan beasiswa Turki, atau enggak tulislah keywordnya itu di bahasa Inggris, scholarship, Turkish scholarship. Di situ ada dari pemerintah Turki yang ngasih namanya YTB. Nah kalau misalkan dari Indonesia itu LPDP, kalau nggak salah udah ada tuh negara Turki, bisa infonya bisa bisa dilihat aja ya di website. Terus udah gitu, motivasi buat belajar yang ingin kuliah di luar negeri, jangan pernah takut buat mencoba. Terus motivasi, pokoknya tujuan kita tuh apa, itu sih yang memperkuat kita ya. Kalau saya sih pertama dalam hidup ini pokoknya karena Allah yang pertama, dan yang kedua itu memang waktu itu saya tuh udah tekad pengen dapat beasiswa, dan saya pengen ngebantu orang tua saya yang waktu itu memang kesulitan kayak gitu. Dan memang karena orang tua saya itu hanya seorang guru, dan saudara saya itu banyak, 7 bersaudara seperti itu. Jadi secara hitungan nggak ini ya, nggak cukup kayak gitu. Tapi alhamdulillah rezeki itu selalu ada ya. Terus udah gitu, memang saya itu orangnya sudah termotivasi dari SMA bahwa kita itu harus jadi orang yang luar biasa itu memaksimalkan potensi, karena ya itu tinggal kemauan kita, itu usaha kita untuk merubah semuanya seperti itu ya. Ada saran, kalau misalnya kamu punya cita-cita
ya udah tulis aja, kamu punya buku misalkan ya, dreams book misalnya kayak gitu, kamu tulis. Saya pernah seperti itu, dan ketika dibuka lagi, oh iya ya, saya tuh kepingin ini, saya pengen itu, saya pengen keluar negeri kayak gitu, S1 saya pengen keluar negeri, untuk S2 S3 kayak gitu, saya pengen umroh, saya pengen naik haji orang tua kayak gitu, saya pengen ini pengen itu kayak gitu. Nah itu dicoba aja, kalian tulis di buku impian kalian masing-masing kayak gitu. Pokoknya kalau udah niatan lillahi ta'ala, Allah yang bakal bantu kayak gitu. Saya lebih termotivasi lebih ke sana, karena kita sebagai muslim itu harus menjadi orang yang cerdas, harusnya menjadi orang yang unggul seperti itu. Sekian dari saya, pokoknya tetap semangat ya buat adik-adik SMA ini, MA ya kayak gitu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum